lantai batu bara. Saya sudah berusaha untuk translate Juma, ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka ya. Yesaya 6 ayat 7, aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek. Sudah jelas ya? Ambil HP ke situ yang baru. Udah jelas ya, Juma. Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, Lope-lope. sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Sabar. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu, kadang malu. Nih, Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Serapim nih membawa bara. Ya. Kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritzpah. Enggak salah kan? Apa artinya ritzpah? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu, Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu, Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi. Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritzpah itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk, bagaimana cara malaikat membawa batu lantai yang batu? bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa bentuk lantai batu. Tuh, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa, berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa, berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa, berarti batu yang dibawa. Dengarkan. Lantai kayu dibawa, berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Untuk menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana lantai keramik? Dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, ritzpah. Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari mana? Dikatakan serapim, berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai dibawanya. Lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium. Makanya dijelaskan dosa sama terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu. Itu yang tertulis, Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya, Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai rumah artinya lantai batu. Lantai batu. Silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan.
Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa Apa batu. urgensinya lantai batu dibawa malaikat? Apa urgensinya cuma lantai Menghapus batu? dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya. Saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Kita lihat. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Jadi si Ya, lantai batu. terserah. Bawa lantai Terserah, terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, tak kasih jawabannya. Anda Oke, bilang untuk silakan. apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Silakan. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Nah, ini, nih. Tak usah tertawa menutupi kehancuran nih. Silakan. Dia menyentuhkan kepada mulutku Ya, serta berkata, lihat, ya. ini telah menyentuh bibirmu, Ya, maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Tepuk tangan Coba dong. baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapi membawa batu lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah Oke. kan nggak kulawan bro. Kan Oke, nggak sudah ya. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mana Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau Juma. Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa. Mengikutinya. Mencium dengan Nggak ada bibir. dalilnya. Nggak ada dalilnya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa ada dalilnya. Dalam urusan menghapus dosa, mana lebih hebat? Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa. Nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat? Batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu Terus? kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya, Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu Oke. menghapus dosa? Sebentar. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari. Dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah
kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Melakukan. Ya. sesungguhnya mengusap hajar aswad dan rukun Mengusap. yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya. Mencium bisa menghapus dosa. Bukan batu Nah, yang mencium menghapus. Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Tidak ada dalilnya itu. Mencium Mana lebih hajar hebat aswad. dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca, mencium hajar aswad menghapus dosa kan? Iya. Mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar aswad itu batu atau enggak sih? Batu. Mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita dia Mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu hajar aswad. mencium batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan dulu. Mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa? Enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, enggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, iya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Mencium batu hitam itu menghapus dosa. Sekarang saya kasih analogi. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih analogi? Boleh saya kasih analogi, boleh? Silakan, aku persilakan dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Enggak boleh dengan dalil enggak boleh itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Kena. Bagus, alhamdulillah. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium hajar aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Tapi mengikut Rasulullah, Rasulullah menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in kuntum karena mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah. Sesungguhnya mengusap hajar aswad dan rukun Yaman bisa menghapus dosa. Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis
kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena yang tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Ya. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, Ya. mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan Di itu. goa. Kenapa Kami kau juga nggak sering pergi? Masih ada nggak goa Hiro sekarang? Masih ada nggak goa Hiro sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Tapi Rasulullah kau untuk tadi mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, menghapus enggak, dosa. mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad ini? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti Muncul. Muhammad mencontohkan kan? Berarti Ya. Muhammad mencontohkan. Nah, Hapus dosa. Muhammad pergi Hapus ke dosa. dalam goa mencontohkan, bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahannuts mendapatkan wahyu Al-Quran. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Quran? Oke. Sekarang aku bilang sama kau. Muhammad mengawini anak umur 6 tahun, mencontohkan apa memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmu minim, nihim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau Lari dicontoh kemana-mana. oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini. Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda tadi aku bertanya tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini batu bertanya saja. ke Siti Aisyah, ke Gua Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya, mematikan Kristen sedunia. Hati-hati ya. Ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Biar terang benderang. Di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Sudah? Iya, Harus betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad
Kalau ditiru umatnya, dosanya akan terhapus, benar kan? Ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah, Alkitab aja lah kita bahas. Alkitab aja lah dulu. Alkitab, silakan.